Timnas Irak remehkan Indonesia di grup D Piala Asia 2023. Pelatih Irak Jesus Casas menilai bahwa Jepang menjadi tim favorit di grup D Piala Asia 2023. Sementara Irak dan Vietnam dinilai harus bersaing untuk berebut tiket setelah Jepang. Indonesia tak disinggung dalam persaingan tersebut. Di grup D, Jepang dan Irak menjadi dua negara yang pernah menjadi juara Piala Asia. Jepang 4 kali meraih trofi, sementara Irak menjadi juara pertama pada tahun 2007. Saat Indonesia menjadi tuan rumah bersama Malaysia, Thailand, dan juga Vietnam. UEFA akan pindahkan final Liga Champions ke Portugal. UEFA mengajukan permohonan tidak resmi kepada otoritas sepak bola Portugal untuk menjadi tuan rumah final Liga Champions. Permohonan tidak resmi ini muncul setelah adanya kekhawatiran terkait penyelenggaraan final Liga Champions di Istanbul, Turki. Situasi politik dan keamanan yang tidak stabil di Turki membuat UEFA mencari alternatif lain untuk menggelar pertandingan tersebut. Marcelo Bielsa akan ditunjuk sebagai nakoda anyar timnas Uruguay. Marcelo Bielsa tampaknya akan segera kembali ke pinggir lapangan dalam waktu yang dekat. Ex-pelatih dari Leeds United tersebut dikabarkan telah setuju untuk menjadi pelatih baru bagi timnas Uruguay. Menurut laporan dari Mundo Deportivo, pelatih berusia 67 tahun ini akan tiba di Montevideo pada akhir pekan ini untuk menandatangani kesepakatan tersebut. Pertandingan pertamanya bersama La Celeste kemungkinan adalah partai persahabatan melawan Nicaragua dan juga Kuba pada bulan Juni mendatang. Catatkan 50 penampilan Bonucci bangga jadi legenda di Juventus. Bagi Bonucci, pertandingan melawan Sevilla jadi penampilannya yang ke-500 selama berseragam Juventus. Ia pertama kali membela Juventus pada medio Juli 2010 sampai tahun 2017. Dia menjadi pemain ke-6 yang bisa mencapai catatan 500 laga bersama Juventus. 500 penampilan adalah tonggak bersejarah yang penting. Menjadi legenda Juventus adalah suatu kehormatan dan kebanggaan, dan saya memimpikannya sedari masih kanak-kanak, ujar Bonucci dilansir dari situs resmi milik Juventus. Bursa taruhan Liga Champions sebut City menjadi juara. Bursa taruhan juara Liga Champions menjagokan Manchester City menjadi juara selepas leg pertama semifinal tuntas. Semifinal Liga Champions leg pertama tuntas di akhir pekan ini. Real Madrid versus Manchester City seri 1-1 dan Inter Milan menang 2-0 atas AC Milan. Dilansir dari Sky Sport, bursa taruhan di Eropa tidak banyak komposisi yang berubah. Manchester City masih menjadi unggulan pertama yang dijagokan untuk menjadi juara. Menariknya, juara bertahan Real Madrid justru diunggulkan yang ketiga, dan Inter Milan yang meraih kemenangan atas AC Milan jadi unggulan yang kedua. Erling Haaland jadi pemain terbaik versi jurnalis. Football Writer Association mengganjar Haaland dengan penghargaan pemain terbaik Liga Inggris 2022-2023. Striker Norwegia itu menang mutlak dengan raihan 82%, mengalahkan suara Bukayo Saka dan juga Martin Odegaard. Terpilihnya Haaland dalam penghargaan ini memang tidak diragukan. Haaland sedang menjalani musim debut yang spektakuler bersama Manchester City. Erling Haaland telah mengoleksi 35 gol dari total 32 laga Premier League, dan total dia sudah menyumbangkan 51 gol dari 47 pertandingan di semua kompetisi bersama Manchester Biru. Jurgen Klopp sebut Liverpool tetap menarik meski tak bermain di Liga Champions. Jurgen Klopp menilai Liverpool masih menarik untuk para pemain incaran meski gagal berlaga di Liga Champions di musim depan. Jika gagal berlaga di Liga Champions, beberapa kerugian bakal menghantui Liverpool. Hal ini akan berdampak secara finansial untuk Liverpool. Liverpool juga dikhawatirkan bakal kesulitan untuk mendatangkan pemain top yang dibidik. Pasalnya banyak pemain yang ingin berlaga di Liga Champions. Manajer Liverpool yakni Jurgen Klopp tak menyangkal akan hal tersebut. Meski demikian, ia yakin akan tetap menarik untuk pemain incaran karena sejarah dari klub Liverpool.
Manchester United sedang kejar 4 besar, Marcus Rashford malah cedera. Marcus Rashford justru cedera di tengah upaya Manchester United mempertahankan posisi 4 besar Premier League. Dia mengalami masalah cedera di kakinya, jadi hari ini masih tanda tanya besar, ujar Ten Hag seperti yang dilansir dari situs resmi klub. Posisi Manchester United di 4 besar klasemen Liga Inggris sedang terancam. Setan merah yang ada di posisi yang keempat dengan koleksi 63 poin, kini cuma unggul 1 angka dari Liverpool yang berada di urutan yang kelima. Petaka buat Arsenal, Zinchenko absen sampai akhir musim. Arsenal kena petaka di momen krusial Liga Inggris. Masih dalam trek perburuan gelar juara, bek kirinya yakni Alexander Zinchenko cedera sampai akhir musim. Zinchenko alami cedera betis seusai laga kontra Newcastle United di akhir pekan kemarin. Pemain asal Ukraina itu dipastikan absen sampai akhir musim. Tottenham tak lagi buru Julian Nagelsmann. Tottenham Hotspur masih melanjutkan perburuan manajer baru untuk musim 2023-2024. Namun Spurs dilaporkan tidak lagi berminat terhadap Julian Nagelsmann. Berdasarkan laporan dari PS Sport, Tottenham kini sudah mengakhiri ketertarikannya terhadap pelatih berusia 35 tahun itu. Meski rupanya respek besar terhadap Nagelsmann, Spurs tidak akan bertemu atau mewawancarai si pelatih, dan dia bukan lagi kandidat untuk menggantikan posisi Antonio Conte. Harry Kane belum juara, Spurs sudah berencana bikinkan patung. Tottenham Hotspur berencana membuat patung untuk Harry Kane suatu hari nanti. Patung itu untuk mengapresiasi kontribusi Harry Kane meski belum pernah juara. Harry Kane merupakan top skor sepanjang masa Tottenham Hotspur dengan koleksi 276 gol yang menyalip rekor dari Jimmy Greaves pada musim ini dan diperkirakan akan terus mempertajam catatannya. Di level Liga Inggris, ia kini sudah mencetakkan 209 gol dan menempati posisi kedua daftar top skor sepanjang masa. Mourinho menuju trofi ke-6, PSG semakin tergoda. Jose Mourinho selangkah lagi lebih dekat dengan final kompetisi Eropa untuk ke-6 kalinya. Kiprahnya itu membuat PSG kini semakin tergoda. Jose Mourinho kabarnya sedang dipantau raksasa PSG. PSG dikabarkan masih mengejar titel Liga Champions pertama kalinya. Dan catatan impresif dari Jose Mourinho di kompetisi Eropa berpotensi mendorong mereka merekrut pelatih asal Portugal tersebut. Diketahui Jose Mourinho punya rekor 100% dari 5 final kompetisi Eropa yang ia lalui. Joao Felix tetap ingin bermain di Liga Inggris. Joao Felix menikmati setengah musim pertamanya mencicipi Liga Inggris. Penyerang Chelsea itu pun kini berkenan untuk bisa menetap lebih lama di Inggris. Keinginan sang pemain berkarir di Liga Inggris itu dilaporkan oleh Cope Media asal Spanyol. Felix merasa bahwa berkarir di Liga Inggris akan menjadi pilihan terbaiknya. Laporan tersebut menjelaskan keinginan Felix bukan berarti jadi kode bahwa dirinya ingin bertahan lama di Chelsea. Justru itu sebaliknya, ia bebas bermain dimanapun asalkan di Liga Inggris. Manchester United diminta tak ragu untuk tebak Harry Maguire. Sebuah saran diberikan oleh Louis Saha kepada manajemen Setan Merah yang menilai Manchester United harus tega mendebak Harry Maguire di musim panas. Saha sendiri mendukung keinginan Maguire untuk mencari klub yang baru di musim panas nanti. Yang menilai sang bek tidak cukup bagus untuk menjadi bek andalan Setan Merah, sehingga ia lebih baik pergi saja dari Manchester United. Berubah pikiran, AS Roma bakal lepas Tammy Abraham di musim panas. The Mirror mengklaim bahwa AS Roma awalnya ingin mempertahankan Tammy Abraham, namun The Mirror mengklaim bahwa kini pihak LUP bersedia menjual sang pemain. Mereka tahu bahwa sang striker ingin kembali ke Inggris, jadi mereka menilai sia-sia menahan kepergiannya di musim panas nanti. Jadi jika nantinya ada tawaran yang bagus masuk kepada sang striker, mereka AS Roma akan menjual sang pemain tersebut. Dikabarkan AS Roma memanggil harga sang striker cukup tinggi. Tebusan sekitar 40 juta pounds dibutuhkan untuk bisa mendatangkan sang pemain.
Fabrizio Romano sebut Christian Pulisic bakal pergi tinggalkan Chelsea. Pakar transfer Eropa Fabrizio Romano memberikan update seputar masa depan dari Christian Pulisic yang menyebut bahwa sang winger kemungkinan besar akan pergi dari Chelsea di musim panas. Menurut Romano, Pulisic cukup frustasi hanya menjadi pemain pelapis di skuad Chelsea dalam 4 tahun terakhir. Alhasil sang winger memutuskan untuk pergi dan mencari klub yang baru untuk bisa memberikannya jam bermain reguler di musim panas mendatang. Menurut rumor yang berkembang dalam beberapa hari terakhir, Pulisic kemungkinan besar akan melanjutkan karirnya di Serie A Italia. Demi perkuat lini belakang, Arsenal berniat datangkan bek andalan milik RB Leipzig. Mikel Arteta nampaknya masih belum puas dengan kinerja lini belakang Arsenal pada musim ini, di tengah tumbangnya beberapa pilar maupun dari segi performa. Terbaru bek milik RB Leipzig yakni Mohamed Simakan menjadi target utama The Gunners pada bursa transfer musim panas nanti. Sebagaimana diketahui bahwa Arsenal sedang berjuang untuk meraih gelar Liga Premier Inggris dan telah lolos ke Liga Champions di musim depan. Mereka dikabarkan membutuhkan pemain berkualitas di lini belakang untuk tampil mengesankan di semua kompetisi di musim depan. Thiago Silva ingin sudahi karirnya di Chelsea. Ada kabar kurang baik datang bagi Chelsea. Bek andalan mereka yakni Thiago Silva dilaporkan ingin meninggalkan Stamford Bridge di musim panas. Laporan dari Globo Esporte menyebutkan bahwa Silva ingin menyudahi karirnya di Chelsea karena ia sudah mulai tidak betah dengan situasi di Chelsea saat ini. Sang bek menilai Chelsea semakin amburadul setelah dimiliki oleh Todd Boehly. Ia menilai tidak ada arah yang jelas dari skuad Chelsea saat ini dan sang bek dilaporkan ingin pulang menuju Brasil dan ia berencana untuk menutup karir profesionalnya di tanah kelahirannya. Laporan yang sama juga mengklaim bahwa Silva sedang mengupayakan agar ia bisa pergi dari Chelsea secara gratisan. Ia meminta manajemen Chelsea untuk memutus kontrak yang tersisa 1 tahun lagi. Jadi incaran Liverpool, Ugarte diklaim bakal tinggalkan Sporting Lisbon. Gelandang bertahan Sporting Lisbon yakni Manuel Ugarte disebut-sebut menjadi salah satu incaran Liverpool di musim panas nanti. Gelandang bertahan asal Uruguay itu diklaim dapat menjadi pelapis sekaligus calon pengganti Fabinho di lini tengah Liverpool. Liverpool pun digadang-gadang sudah menyiapkan proposal penawaran dengan nilai mencapai 52 juta pounds untuk bisa memboyong gelandang 22 tahun itu. Dan sang agen pemain yakni Jarki Cisani juga mengungkapkan bahwa peluang kliennya untuk pindah meninggalkan Sporting Lisbon menuju Liverpool pada akhir musim ini cukuplah besar. Jordan Pickford jadi opsi kiper utama Manchester United. Manchester United dikabarkan bakal mengambil langkah darurat. Kiper Everton yakni Jordan Pickford akan didatangkan untuk menjadi kiper utama Manchester United di musim depan. Namun dikabarkan Manchester United harus merogoh kocek cukup dalam demi bisa mendatangkannya. Jika terkait dengan biaya transfer, semuanya akan tergantung pada hasil akhir pelelangan klub kepada pemilik yang baru. Laporan yang sama menjelaskan Manchester United baru akan secara agresif menggunakan opsi darurat ini dengan mengejar Pickford setelah ada kepastian soal pemilik yang baru, entah itu Sir Jim Ratcliffe ataupun Sheikh Jassim.